ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Pagi ini kita akan membaca kitab Syarah Hikam, yaitu Iqadul Himam, karya dari Syekh Ibnu Ajibah. Syarah ini termasuk syarah yang paling bagus ya, memiliki kedalaman makna dalam mengurai makalah yang sifatnya matan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ilmi fi darini amin ya rabbal alamin ya. Al-babul awal, bab yang pertama. Walamma kana ilmu tasawuf innama huwa nataizul a'mal as-sahihah was samaratil ahwal as-safiyah musaddiqan liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man amila bima alima atau bima ulima awrasahu wa ilma malam ya'lam. Maksudnya ketika ilmu tasawuf itu sebagai nataijul a'mal. Nataijul a'mal itu buah dari kita beramal beribadah. As-sahihah yang benar. Ya, tentu amalnya, ibadahnya pakai ilmu. Ya. Wasamratul ahwal, dan buah dari ahwal. Ahwal itu kondisi spiritual ya, seorang salik yang merasakan pengalaman-pengalaman rohani. Ini namanya ahwal. Dari seorang salik yang merasakan kebersihan batiniahnya, itu akan merasakan samratul ahwal, buah dari apa yang dilaksanakan, yang dirasakan dalam batiniahnya. As-safiyah, yang bersih. Hal ini membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila, barang siapa ya, murid salik ya, siapapun, ini sifatnya umum. Amila, yang mengamalkan, siapa man, bima, dengan sesuatu, ulima, yang telah diketahui. Jadi kalau kita belajar ngaji, kemudian apa yang kita ketahui sedikit-sedikit kita amalkan ya. Bima ulima. Kalau kita sudah mengamalkan, apa yang diperoleh oleh seorang salik? Awrasahu, Allah akan mewariskan kepadanya, atau Allah akan memberikan anugerah kepada murid yang mengamalkan ilmu yang diketahui, yaitu ilma lam yu'lam, atau ilmu yang belum diketahui ya. Ilmama, mengetahui sesuatu, lam yu'lam, yang belum diketahui. Artinya Allah memberikan ilmu-ilmu asrar ilahiyah kepada para salik yang telah mengamalkan apa yang dia ketahui. Karena itu mu'alif ya, Syekh Ibnu Athaillah mengutip sebuah makalah ya, atau membuat sebuah makalah yang berbunyi
Min alamatil iktimadi alal amal nuqsanur rujai inda wujudiz zalal. Ini makalah ini ya, populer ya, sangat populer sekali di kalangan para sufi. Apapun tarekatnya ya, itu para sufi nggak lepas dari ngaji kitab Al-Hikam ya, karena kitab Al-Hikam ini sebagai kitab yang memberikan pencerahan kepada para salik dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini juga memberi rambu-rambu ya, mana yang dianggap membahayakan bagi salik, mana yang tidak, mana yang dapat menghentikan perjalanan salik, mana yang tidak. Jadi dengan ngaji Al-Hikam ini seorang salik ya akan mendapatkan wawasan keilmuan di dalam memahami perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makalah yang pertama tadi, min alamatil iktimad alal amal. Ya, ini dimulai dari jar majrur ya. Berarti ini khobar muqaddam, mubtada muakhar. Min alamatil iktimadi itu ya khobar termasuk tanda-tanda orang yang berpegang alal amal, atas amal. Jadi ciri-ciri orang yang berpegang teguh pada amal. Maksudnya begini, dia rajin ibadah ya, rajin zikir ya, tapi jangan sampai kemudian ini dijadikan iktimat, tempat bergantung, bahwa saya makrifah atau tidak ya tergantung dari ibadah saya. Jadi ibadah ini menjadi bargaining ya, kepada Allah supaya diberikan anugerah makrifah. Nah, kalau ada seorang salik menjadikan ibadahnya sebagai bargaining ya, sebagai tempat untuk transaksional ya, kepada Allah ya, maka akan terlihat yaitu nuqsanur ruja ya, berkurangnya harapan inda wujudiz zalal, pada saat terjadinya terplesetnya ya dari keinginan-keinginan yang menjadi targetnya. Contoh misalnya, dia istiqomah zikir tujuannya apa? Ya supaya sukses dunia. Ternyata setelah zikir sesuai dengan jumlahnya, sampai hari hanya tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya apa? Nuqsanur roja, dia kecewa. Ngapain zikir sampai sekian, ternyata juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi di sini orang yang beramal masih menjadikan amalnya sebagai tempat bargaining. Begitu juga seorang salik, dia istiqomah riyadhah mujahadah, istiqomah zikir, tapi minta balasan supaya dikasih makrifah. Ya sudah istiqomah puasa sekian tahun, zikir sekian tahun, riyadhah mujahadah sekian, ternyata enggak makrifah. Apa yang terjadi? Pasti kecewa, pasti lambat laun akan menurun dalam beribadahnya. Lah, ini kenapa bisa demikian? Karena salah dalam meyakini sebuah amal yang diamalkan. Sikap yang benar ketika seorang salik beramal, ya semata-mata amalnya karena Allah, bukan menjadi alat bargaining, bukan menjadi alat tawar-menawar, atau bukan menjadi amalnya ini
sebagai ganti dari apa yang dia inginkan. Ini tidak benar. Maka apabila orang yang masih bergantung dengan amalnya, merasa dengan amalnya dia bisa ma'rifah, maka suatu ketika tidak ma'rifah, dia akan kecewa. Maka disinilah perlunya seorang salik meluruskan niatnya. Beribadah karena Allah harus ikhlas. Kalau sudah ikhlas, ya semua dikembalikan kepada Allah. Tidak layak kita memberikan sebuah persembahan kemudian minta ini itu. Gitu. Jadi di sini yang harus kita benerin, bahwa niat ketika beramal harus semata-mata karena Allah. Zikir harus semata-mata karena Allah. Beribadah pun juga semata-mata karena Allah. Termasuk kita puasa pun juga semata-mata karena Allah. Bukan karena ada keinginan-keinginan yang tersembunyi. Nah, sebab kalau nanti ya nuqsanur ruja inda wujudi zalal, akan terlihat, oh ternyata ketika keinginannya tidak tercapai, apa yang terjadi? Kecewa, patah semangat, tidak mau ibadah lagi, frustasi gitu. Kenapa? Merasa sudah susah payah beramal sekian tahun, ternyata tidak mendapatkan balasan apa-apa, tidak mendapatkan balasan sesuai yang diinginkan. Nah, ini yang salah adalah saat dia beramal niatnya bukan karena Allah, tapi menjadikan amalnya sebagai iktimat, tempat sebagai tempat bargaining, ya, sebagai alasan untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya, mafhum mukhalafah atau mafhum muwafaqah dari makalah ini yaitu supaya kita tidak kecewa, yaitu harus diluruskan pada saat kita beramal, yaitu semata-mata karena Allah. Salat karena Allah, zikir karena Allah. Tidak ingin ya punya deretan keinginan-keinginan, melainkan semata-mata harus karena Allah. Kalau karena Allah, semua akan menjadi nyaman. Kita pasrahkan, Allah Maha tahu, kapan membalasnya Allah lebih tahu. Nah, tapi sebaliknya kalau kita menjadikan amal kita sebagai bargaining untuk minta balasan, nah ini suatu saat tidak terbukti, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Makalah ini menjadi penting ya bagi para salik, sebab para salik banyak yang menjadikan amalnya ini ya sebagai bargaining. Ya, seolah-olah ya Allah, saya sudah zikir sekian, saya harus ma'rifah gitu. Saya sudah zikir sekian, harus kaya. Saya zikir sekian, harus sukses. Nah, ini namanya masih ada niatan-niatan yang belum lurus. Makanya kalau niatnya tidak lurus, suatu saat tidak tercapai, yang terjadi adalah kekecewaan. Itu. Al-i'timad ala syai' wa istinad alaihi war rukun ilaihi. Ya. Kemudian dalam syarah ini dijelaskan apa sih yang dimaksud i'timad. I'timad itu berpegang teguh, bersandar penuh pada sesuatu yang dia dijadikan sandaran. Itu. Saya beramal harapannya supaya ma'rifah, saya beribadah harapannya supaya mendapatkan surga. Gitu. Ini namanya iktimat. Ya. Wal amal harokatul jismi, sedangkan amal itu gerakan fisik, awil kolbi atau gerakan hati. Fa in taharraka bima yuwafiqus syariah, apabila dia bergerak sesuai dengan aturan syariah, ya sumia ta'atan, maka disebut apa yang dia lakukan itu sebagai ketaatan.
kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, kita melaksanakan qiyamul lail, kita melaksanakan zikir, karena ini sesuai yuhafiqus syariah, ya, sumia ta'atan. Ini disebut sebagai ketaatan. Wa in taharraka bima yukhalifus syariah sumia maksiatan. Nah, kalau seorang salik bergerak tapi tidak sesuai dengan syariah, ya, contohnya misalkan dia melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh syara, ya, seperti minum-minuman, ya, zina, judi, ya, sumia maksiatan, maka disebut ini sebagai maksiat. Nah, bagi para salik, maksiatnya tidak sebatas maksiat dohir, tidak sebatas maksiat yang nampak kasat oleh mata, tapi maksiat batin, yaitu seperti adanya lintasan riya dalam ibadah. Ini bagi seorang salik ini maksiat. Ada lintasan ujub, heran diri, merasa dirinya hebat, ahli ibadah, ahli zikir, ini juga termasuk maksiat batin karena merasa dirinya hebat. Kibir, sombong, ya, karena merasa dirinya hebat kemudian merendahkan yang lain, ini juga termasuk maksiat batin. Nah, bagi para salik, ya, maksiatnya tidak sebatas dohir tapi maksiat batin, ya, karena itu, ya, yang harus menjadi perhatian bagi para salik, ya, tidak sebatas maksiat secara umum, ya, tapi maksiat batin berupa gerak-gerik batin kita apabila sudah mengajak berpaling dari Allah, apabila sudah muncul riya, muncul sum'ah, muncul ujub, muncul takabur, berarti harus kita luruskan, kita jauhi supaya posisi hati kita tetap dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amal inda ahlil fanni, ya, maksudnya amal, ya, yang dilakukan oleh para salik menurut ahli tasawuf itu ada 3 bagian. Jadi amal yang dilakukan bagi para salik itu ada 3 bagian. Yang pertama amalus syariah. Amalus syariah itu amal yang sesuai dengan syariah, ya, seperti kita sholat 5 waktu, kita puasa, ini termasuk amalus syariah, ya. Wa amal thariqah, dan amal thariqah. Ya, thariqah itu apa? Thariqah itu berjalan. Nah, disebut thariqah manakala seorang murid itu aktif melakukan peribadatan baik yang fardu maupun yang sunnah-sunnah. Ini juga masuk thariqat, ya, zikir malam, sholat malam, ini bagian dari thariqah. Wa amalul hakikat, dan amal hakikat. Amal hakikat itu amal dari sisi substansi, ya. Contoh, orang melaksanakan sholat, ya, secara syariat harus memenuhi unsur yang ada di dalam ilmu fikih, ya, wudunya harus sesuai dengan ilmu fikih, ada sunnahnya, ada fardunya. Begitu juga sholatnya dari takbir sampai salam juga harus mengikuti ilmu fikih. Maka ini disebut ilmu syariah. Nah, sedangkan ilmu hakikatnya di mana? Ilmu hakikatnya itu memahami asror atau rahasia di balik wudu, di balik sholat. Ini namanya ilmu hakikat. Contoh, ya, wudu kita melaksanakan sesuai dengan aturan fikih.
Tapi di balik wudhu ini ya ada tujuan yang istimewa, yaitu sebelum menghadap Allah dengan wudhu itu supaya bersih anggota badannya yang sifatnya lahiriah. Nah, bedanya bagi para salik ya, bersih itu tidak sebatas lahiriah, tapi juga harus bersih batiniahnya. Kalau fikih hanya memperhatikan kebersihan lahiriah, mulai dari cuci tangan, menghirup air, ya, mengusap seluruh bagian-bagian wudhu, ini kan aspek lahir semua. Sedangkan dari sisi hakikat, yaitu harus bersih batiniahnya, ya, hatinya harus bersih, dosa-dosanya juga harus ditaubatin, supaya ya, wudhu ini sebagai sarana untuk membersihkan lahir dan batin. Sebab orang sholat itu akan menghadap Allah, maka sebelum menghadap Allah, kalau wudhunya meliputi lahir dan batin, pasti akan memiliki kebersihan yang sifatnya lahir dan batin. Lahiriahnya bersih dari segala najis, batiniahnya, hatinya juga bersih dari segala syirik, baik syirik khafi maupun jali. Hatinya bersih dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dan dari takabur. Ini wudhu secara hakikat. Jadi terus berarti saya cukup wudhu secara hakikat saja? Tidak ya, tetap wudhunya harus mengikuti wudhu syariat. Lah proses mengamalkan ilmu ya, contoh wudhu tadi ya, mulai dari gerakan-gerakan sunnah-sunnahnya sampai selesai proses pengamalan melaksanakan ya rukun sunnahnya, ini disebut namanya thariqah. Jadi dalam beramal ini ya, oleh ulama ahli tasawuf tidak bisa lepas dari amalus syariah yang sifatnya lahiriah, amalul thariqah sebagai amal yaitu aktualisasi pelaksanaan, dan amalul hakikat yaitu sebagai intisari atau sebagai substansinya. Itu autakulu, atau boleh ya dikatakan amalul Islam itu yang syariah. Jadi kalau yang syariah itu disebut amalul Islam. Yang kedua thariqah amalul iman. Dan yang ketiga amalul hakikat itu sama dengan amalul ihsan. Jadi orang yang melaksanakan ajaran tasawuf ya, tidak lepas dari tiga hal tadi, syariat, thariqat, hakikat. Itu tidak ada lain sebagai aktualisasi pelaksanaan dari Islam, iman, dan ihsan. Jadi orang yang bertasawuf yaitu orang yang mengamalkan ajaran Islam secara syariat, iman yang sifatnya batiniah, dan ihsan yaitu anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Autakulu, atau ya ini ada banyak pendapat ya. Amalul ibadah, amalul ubudiyah, dan amalul ubudah. Nah, ini menarik. Ya, amalul ibadah tingkatan pertama, amalul ubudiyah tingkatan yang kedua, amalul ubudah tingkatan yang ketiga. Ini tiga istilah ini ternyata ada di manuskripnya Kiai Santri ya, 2 minggu yang lalu ya, ini dibahas.
Kiai santri unik ya, memiliki penjelasan soal ibadah. Ibadah, ubudiyah dan ubudah. Penjelasannya begini. Ibadah yaitu seorang hamba mengamalkan sebuah ibadah karena didasari takut ya dengan neraka dan pengen berharap surga. Jadi artinya ya, dia beribadah pengen mendapatkan pahala, kemudian pengen mendapatkan surga. Ini ibadah. Ini level pemula. Jadi semangatnya ibadah ya, dia takut neraka, kemudian takut ya masuk neraka, kemudian dia pengen mendapatkan surga. Jadi semangat ibadahnya masih karena sesuatu iming-iming. Kemudian yang kedua, wa amul ubudah. Dan amal ubudah itu apa menurut Kiai Santri? Kiai Santri menjelaskan amalul ubudiyah itu orang yang beramal niatnya hanya taqarruban ilallah. Ya, niatnya beramal hanya taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, tidak ingin surga dan juga tidak takut neraka. Ini yang kedua, ubudiyah. Kemudian yang ketiga, ubudah. Ubudah itu orang yang beramal tapi sudah hilang kesadaran kehambaannya, sehingga tidak merasakan dirinya bisa beramal. Ini tingkatan yang istimewa. Ya, dari tiga hal ini ya, ibadah ini levelnya orang beramal masih takut neraka, pengen surga. Yang kedua, ubudiyah itu orang beramal niatnya hanya taqarruban ilallah. Kemudian yang ketiga, ubudah, yaitu orang yang beramal, di dalam beramalnya sirna ya, kehambaan, tidak merasa dirinya beramal, tapi semata-mata ya memandang Allah lah yang menggerakkan seorang hamba di dalam beramal. Jadi yang ketiga ini tingkatan para sufi ya, tingkatan para salik yang memiliki kesadaran bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan dan daya upaya apa-apa. Itu. Ini penjelasan di manuskripnya Syekh Kiai Santri. Jadi menarik. Kemudian pertanyaannya, Kiai Santri di manuskripnya kok ada 3 istilah ini? Padahal 3 istilah ini sumbernya ada di Syarah Hikam Ibnu Ajibah. Jangan-jangan Syarah Ibnu Ajibah ini, Syarah Hikam ini juga sudah ya berkembang di Nusantara ya, karena istilah-istilah ini ternyata persis ada di dalam manuskripnya manuskripnya Yai Santri itu. Atau kamu katakan ya, 3 tingkatan amal ini masih penjelasan 3 amal ya. Amalu ahli bidayah. Jadi yang pertama amalnya ahli bidayah, yaitu ahli pemula. Semangat ibadah, rajin ke masjid, nggak mau ketinggalan. Yaitu namanya amalu ahli bidayah, amalnya ahli bidayah, pemula. Jadi semangat untuk beribadah. Wa amalu ahli wasti, dan amalnya ahli wasti, yaitu kelas menengah. Kalau yang pertama itu semangatnya ya didasari karena ya tadi takut neraka, pengen mendapatkan surga. Tapi yang kedua amalu ahli wasti ya itu niatnya sudah pengen taqarruban ilallah. Ya, kemudian yang ketiga wa amalu ahli nihayah, yaitu amalnya ahli nihayah, ahli yang telah mencapai puncaknya,
yaitu ketika dia sudah merasakan ya ketidakberdayaan dirinya di dalam beramal, kemudian hanyut dalam keesaan Allah, ya inilah amalnya ahlun nihayah. Itu. Fasyariatu, maka bermula syariat, anta budahu. Syariat itu aplikasinya yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Nah, seperti kita menjalankan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, ini anta budahu, yaitu untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wat thariqah, apa itu thariqah? Antak sudahu, yaitu menjadikan Allah sebagai tujuan, itu thariqah. Antak sudahu, tujuannya lurus, semata-mata ingin memperoleh ridho Allah. Ilahi anta maksudi ya, wa ridho kamat lubi, lurus niatnya. Ini thariqah. Wal haqiqah antasyhadahu. Sedangkan hakikat yaitu antasyhadahu, hendak menyaksikan. Menyaksikan apa yang dia pandang, ya, semua kembali kepada Allah. Apa yang dia lakukan juga dipandang, dikembalikan kepada Allah. Nah, ini 3 hal ya yang membedakan bahwa syariat itu antak budahu, yaitu melaksanakan peribadatan kepada Allah. Motivasinya ya tadi, bisa takut neraka, bisa pengen memperoleh pahala dan surga. Yang kedua, thariqah antak sudahu, yaitu tujuannya ingin berjumpa kepada Allah. Tujuannya lurus, tujuannya untuk wusul ilallah. Kemudian yang hakikat, yang ketiga, antasyhadahu, yaitu dia menyaksikan apa yang dia pandang, baik di luar diri maupun di dalam diri, semua dipandang, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Autakula, atau dalam kata lain ya, ini masih terkait dengan 3 istilah tadi. Asy-syari'atu li islahid dzawahir. Nah, untuk memahami perbedaannya. Syariah itu apa? Syariah itu untuk memperbaiki aspek zahir. Orang wudu supaya bagus ya harus mengikuti ilmu fikih, harus paham mana sunnah-sunnahnya ya sebelum wudu, mana sunnah ya saat wudu, mana sunnah di akhir wudu. Begitu juga fardunya wudu juga harus dipahami. Kalau wudunya sudah tertib ya dari aspek sunnah dan fardunya, kemudian sholatnya juga sama secara lahiriah yang mengikuti aturan fikih, maka dari aspek syariah ya pelaksanaan wudu dan sholatnya sudah sesuai dengan ilmu, yaitu ilmu fikih. Nah, tujuannya apa? Li islahid dzahir, supaya nampak bagus, nampak tertib, nampak rapi. Ya, tidak seperti orang yang tidak paham ilmu tasawuf, kemudian hanya paham ilmu hakikat, terus mau sholat tidak mau pakai wudu. Ngapain wudu? Oh, itu. Padahal menurut fikih syarat sahnya sholat juga harus wudu. Kemudian wat thariqatu li islahid dhumair. Thariqah itu apa? Yaitu untuk memperbaiki aspek-aspek yang tersembunyi. Contoh, banyak orang beribadah, tapi apakah tujuan beribadah itu benar semua? Banyak orang yang berduyun-duyun sholat tarawih ke masjid, tapi apakah niatnya semua lurus semua? Ternyata tidak. Ada yang tidak enak sama tetangga, ada yang pengen dipuji atasan, ada yang pengen dipuji tetangga, ada yang pengen gak enak kalau gak tarawih, ini mumpung malam pertama gitu. Jadi tujuannya
macam-macam. Nah, seorang salik yang hatinya sudah menuju Allah, ya tujuan ibadah ya karena Allah. Datang ke musola, ke masjid ya untuk ibadah karena Allah, bukan karena manusia lagi. Ini baru batiniahnya itu lurus, lempeng. Tidak karena pengen dipuji orang, tidak pengen didengar orang, dan juga tidak karena makhluk. Itu. Kemudian wal hakikatu, dan bermula hakikat. Apa itu hakikat? Li islahis saroir, yaitu untuk memperbaiki aspek sir rahasia yang ada di dalam diri seorang salik. Jadi seorang salik yang merasakan asror ilahiyah, ya, yaitu pencerahan-pencerahan ilahiyah dari ilmu hakikat, itu akan terasa. Ya, kalau batiniyahnya sudah bagus, riyaduhnya istiqomah, pasti memperoleh yang namanya asror ilahiyah. Kalau asror ilahiyahnya itu didasari dengan praktek syariat yang benar, pasti akan mendapatkan bimbingan-bimbingan yang lurus juga. Berbeda dengan orang yang riyaduhnya tidak netepi syariat yang benar. Contoh, ada orang tirakat di sebuah gunung tanpa ilmu, tanpa apa, apalagi ilmu syariat, kemudian mendapatkan bisikan-bisikan. Nah, bisa dilihat pasti bisikannya akan ditarik oleh iblis dan setan dan semakin jauh dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sudah salah melangkah. Karena itu penting, ya, berpijak pada syariat yang benar, berpijak pada bimbingan guru yang benar. Ini menjadi modal perjalanan seorang salik untuk meraih, yaitu as-syariah li islahid dzawahir, wat thariqah li islahid dumair, wal haqiqah li islahis saroir. Nah, jika sudah tertib dalam bekalnya, ilmunya, insya Allah dalam perjalanan menuju Allah akan senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya wa islahul jawarih, dan adapun cara untuk memperbaiki jawarih, anggota badan. Nah, ya. Seorang salik ini kan orang yang menuju Allah. Lah, terus bagaimana cara memperbaiki lahir batin untuk menuju Allah? Nah, di sini dijelaskan bisalah sati umurin, dengan 3 perkara. Yang pertama, bitaubah, dengan taubat. Maka seorang salik itu ya tidak lepas dari yaitu taubat. Bisa dengan mandi taubat, bisa dengan sholat taubat, ya, dengan zikir, istighfar. Ini sebagai amaliyah yang menunjukkan bahwa seorang salik sedang bertaubat, ya, dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa. Takwanya harus selalu ada progresnya, ada peningkatannya. Wal istiqomah, dan istiqomah. Sedikit zikir kita istiqomah lebih istimewa, ya, daripada banyak zikir kemudian libur berbulan-bulan. Ilmu sedikit kita amalkan lebih baik, kita amalkan secara istiqomah daripada banyak ilmu tapi tidak diamalkan. Wa islahil qulub, dan bermula memperbaiki hati, itu bisalah satu umurin, dengan 3 perkara, yaitu bil ikhlas. Kalau memperbaiki hati, 1 harus ikhlas, wasidki harus jujur, wat tumakninati, dan harus tumakninah, ada ketenangan. Kemudian wa islahus saroir, dan memperbaiki aspek saroir, rahasia, itu bisalah satu umurin juga dengan 3 perkara, yaitu bil muraqabah. Muraqabah itu mendeteksinya hati, ya, ke dalam dirinya sendiri supaya hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi muraqabah itu niti-niti. Jadi artinya hatinya selalu mengawasi, ya,
supaya tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya muraqabah. Kemudian musyahadah. Musyahadah itu pada saat dia memandang, pandangannya selalu terkoneksi ingat kepada Allah. Ya, karena dia sudah paham hakikat wujud alam semesta ini dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada, yang mengadakan adalah Allah. Maka dengan musyahadah ini akan terkoneksi, memandang objek selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'rifah, dan ma'rifah yaitu mengenal Allah, mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira cukup sampai di sini, walaupun masih ada penjelasan berikutnya. Paling tidak dari penjelasan yang pertama ini bisa menambah wawasan keilmuan kita di dalam memahami ilmu tasawuf, dan mudah-mudahan menjadi bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.